Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Ada sebuah cerita, peristiwa sahabat Nabi yang bernama Ibn Mas'ud yang kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat itu nanti akan disertai dengan tanda-tanda kedatangannya?" Apa jawaban Rasulullah? "Iya, wahai Ibn Mas'ud. Saya rasa ada baiknya kita sebagai muslim untuk bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda akhir zaman yang belakangan ini seringkali kita dengar ini sudah merupakan saat-saatnya. Bagaimana seharusnya sikap kita untuk bisa menghadapi hal tersebut? Saya akan mengajak Anda untuk kita membahas mengenai ini bersama dengan Profesor Dr. Komarudin Hidayat dalam Risalah. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya Prof? Sehat, senang berjumpa kembali. Saya senang sekali Profesor bisa meluangkan waktunya. Ini kita mau membahas mengenai tema tanda-tanda akhir zaman. Ada beberapa yang mengkaitkan akhir zaman ini dengan kiamat. Iya. Profesor pendapat bahwa akhir zaman itu identik dengan kiamat? Iya. Yang pertama ingin saya garis bawahi begini. Dalam Islam, dalam Al-Quran, juga ajaran Nabi para Rasulullah itu ada kepercayaan eskatologis, yaitu kehidupan akhirat setelah mati. Inilah salah satu prinsip fundamental dalam Islam. Dalam Al-Quran diulang-ulang, amanu billah wal yaumil akhir. Jadi iman pada Allah dan hari akhir, yaitu life after life, ini merupakan satu tonggak rukun iman yang sangat mendasar. Di antara iman pada Allah hari akhir inilah, maka kemudian ada iman yang lain. Ada Rasul, ada Malaikat, kitab suci, ada perintah, berbagai amal, soleh, ritual. Mengapa? Karena ada kelanjutan hidup. Sehingga dikatakan, andaikan manusia itu tidak meyakini adanya kelanjutan hidup setelah mati, untuk apa beragama? Jadi agama itu semakin diyakini, dihayati karena yakin adanya kelanjutan hidup. Dengan demikian, yang namanya mati itu dekat sekali di hati pikiran seorang muslim. Itu satu. Yang kedua, dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa dunia ini tidak abadi. Ya. Bahkan kata dunia sendiri artinya pendek dan dekat. Kuluman alaiha fan. Semuanya ini sebenarnya akan fana, musnah. Yang abadi, baqo itu hanya Allah. Makanya orang mukmin itu kalau bicara tentang dunia, seakan-akan hanya lewat, hanya mampir, dan mati itu dekat sekali. Kematian bersama, semesta dunia kiamat itu dekat sekali. Ini pertama. Nah, yang kedua, dikaitkan dengan akhir zaman. Dalam Al-Quran ada banyak istilah. Ada waktu, gitu. Ada zaman, ada sa'ah, jadi saat. Ada wal asri, asr. Ada abad, ada sanah. Itu semua menunjukkan berkaitan dengan tadi durasi waktu. Nah, kalau zaman itu menunjukkan durasi waktu yang panjang, yang lama, maka sejarah ini kan dibagi-bagi zaman. Zaman pertengahan, zaman modern, zaman purba, kan? Zaman Orde Baru, zaman Orde Lama. Oleh karena itu kalau orang menggunakan akhir zaman, ini bisa juga menunjuk pada akhir atau berakhirnya satu zaman tertentu. Tapi ini tidak identik berakhirnya masa. Tidak berarti berakhirnya semesta. Kalau gitu kalau dalam penjelasannya Profesor tadi, kita berada dalam
sebuah zaman tertentu. Zaman apa kira-kira? Atau penamaan apa yang pantas untuk saat ini kalau menurut Profesor? Misalnya Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman yang ibadahnya, imannya itu pahalanya berlipat-lipat dibanding zamanku. Rasulullah bersabda, sahabat berkata, mengapa? Ya, kamu beriman kan kenal aku, melihat diriku. Nanti di akhir zaman orang tidak kenal aku, kok mengimani, mengikuti ajaranku. Seperti yang kita jalani Zaman sekarang ini. Gitu. Jadi di akhir zaman ada orang yang keimanannya, keislamannya itu lebih berlipat-lipat pahalanya. Tapi ada juga yang lain di akhir zaman nanti kerusakan akan semakin merajalela gitu. Jadi di situ menunjukkan kalau dalam bahasa pinjam istilah yin yang ya. Jadi setiap zaman itu terjadi pergulatan baik dan buruk. Ketika kita mengatakan sekarang zaman gila, itu yang ngomong itu kan orang waras, kan berarti masih ada yang waras. Kan? Oleh karena itu saya lebih mengartikan setiap masyarakat itu punya cita-cita ideal. Masyarakat manapun, agama apapun itu punya utopia. Utopia itu satu cita-cita, imajinasi, gambaran kehidupan, kalau bahasa Jawa itu gemah ripah loh jinawi, ya, yang tentram, makmur, macam itu utopia. Nah, ketika utopia itu tidak tercapai, maka orang, wah ini udah akhir zaman ini. Ini tanda-tanda rusak zaman. Itu kan kekecewaan. Itu yang namanya apokaliptik. Apokaliptik itu suasana frustasi yang kemudian mengatakan, udahlah dunia ini tidak layak ditempati. Kita sudah saatnya, kita sudah merindukan dunia yang lain. Apocalypse Now. Ada film kan, Apocalypse Now. Iya, ya. Dan di Amerika juga ada kan dulu bunuh diri Guyana. Di beberapa masyarakat ada, itu apokaliptik. Artinya apa? Mereka mandang, ini sudah penuh polusi. Kita merindukan dunia yang lain. Semua agama punya seperti itu, apokaliptik. Bersyukurlah kita sebagai umat masa kini yang dijanjikan pahala yang berlipat ganda, karena kita tidak mengalami memang bertemu dengan masa-masa Rasulullah SAW, tapi kita tetap menjadikan dia teladan, suri tauladan kita dalam kehidupan kita beragama maupun juga bermasyarakat. Lalu apakah tanda-tanda akhir zaman hanya itu saja yang tadi dibahas bersama dengan Profesor, atau mungkin ada yang lain? Setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam risalah dan kita masih membicarakan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Ada lagi, Prof, kira-kira tanda-tanda akhir zaman yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pengingat atau menjadi membangun awareness kita. Ya, mungkin ya, andaikan burung-burung itu bisa berbicara, atau kita tahu bahasa burung seperti Nabi Sulaiman, mungkin dia mengatakan sekarang ini akhir zaman bagi kami. Pohon-pohon rusak, ya kan, digunduli, dibakar, yang muncul kemudian gedung-gedung yang panas. Iya. Maka kemudian banyak hewan-hewan yang pada punah kan. Betul. Itu kan berarti akhir zaman bagi beberapa binatang, ditandai ketika semakin langkanya air bersih, udara semakin poluted, banyak asap-asap pabrik, ditembakin orang. Itu akhir zaman ketika situasi itu tidak kondusif, tidak nyaman lagi. Maka itu akhir zaman bagi burung. Andaikan ikan-ikan itu berbicara, kita paham. Mungkin mereka juga ini akhir zaman bagi kami. Sungai-sungai pada kotor, empang-empang nggak ada lagi, ya kan? Orang mengandalkan ikan dari lautan, bukan ikan darat. Ini akhir zaman bagi ikan daratan kan? Karena kalau yang ada di sungai-sungai susupi dengan kulkas bekas, plastik-plastik, styrofoam. Nah, akhir zaman bagi sebuah era itu juga bisa ada beberapa indikasi. Ketika misalnya
Orang tidak mau lagi belajar agama, orang tidak mengindahkan halal haram, kemudian orang sudah tidak hormat lagi pada orang tua. Pendeknya aturan-aturan, hukum-hukum, kebaikan-kebaikan itu tidak digubris. Itu kan berarti sudah mendekati akhir zaman. Zaman apa? Zaman kemuliaan, zaman keluhuran, kemudian berakhir diganti oleh zaman edan. Gitu. Dalam Ronggo Warsito itu kan nanti akan datang zaman edan. Artinya apa? Pikiran waras, perilaku waras diganti oleh yang gila. Gitu. Itu berarti kan berakhirnya zaman. Zaman siapa? Zaman yang waras diganti zaman edan. Dan itu memang kalau saya secara pribadi merasa zaman itu sudah datang. Ya, untuk konteks kita sebagian datang. Tapi kan ini tidak universal. Di beberapa negara lain justru ada proses perbaikan. Contohnya, Prof? Iya, misalnya di Hong Kong. Dulu korupsi luar biasa. Iya, iya. KPK luar biasa. Dulu KPK di Hong Kong lawannya kan polisi. Nah, sekarang bersih. Misalnya di Scandinavian countries dulu terkenal blue filmnya. Iya. Sekarang berkurang drastis. Sekarang pendidikan gitu. Artinya apa? Setiap masyarakat itu kan akan mengalami pergeseran zaman-zaman. Zaman penjajahan berakhir. Sekarang yang belum berakhir zaman penjajahan Palestina. Iya. Tapi beberapa negara kan zaman penjajahan telah berakhir, diganti zaman kemajuan. Kalau tanya Afrika Selatan, zaman apartheid sudah berakhir. Sekarang masuk zaman baru. Gitu. Jadi lagi-lagi zaman itu menunjukkan suatu suasana historis, sosiologis, politik, ekonomis, moral yang itu bisa naik dan turun. Ada pergantian zaman. Artinya apa? Pergantian gaya hidup, philosophy of life, pergantian. Lalu bagaimana kalau menurut Profesor kita sebagai umat manusia untuk menyikapi perbedaan persepsi mengenai akhir zaman dan bagaimana artinya kita dalam berperilaku, karena yang tadi Profesor gambarkan itu semua sudah terlihat, perusakan terjadi di mana-mana, anak melawan kepada orang tuanya, banyak terjadi kezoliman, orang-orang yang maaf tidak amanah malah menjadi pemimpin gitu kan. Kalau zaman dikaitkan kiamat, paling mudah itu dalam konteks individu. Tanda-tandanya mudah. Ketika orang sudah masuk usia lanjut, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, kemudian juga penyakit berdatangan. Nah, itu kan tanda-tanda menjelang kiamat. Artinya apa? Seseorang ya meninggal gitu. Jadi dalam konteks kiamat kecil, kiamat individu, tanda-tanda kiamat paling mudah diamati. Yeah. Kan? Tapi kalau dalam konteks sosial, karena seseorang meninggal, tapi kan ada kelanjutannya. Nah, di situ ada yang semakin membaik, ada yang flat, ada menurun. Misalnya korupsi. Ya, tapi sungguhnya saya melihat ini sebuah interupsi zaman, tapi bukan akhir zaman. Mengapa? Karena saya melihat dan percaya manusia itu sejarah zaman itu akan ada proses self correction, mengoreksi pada dirinya. Ketika korupsi itu ternyata membuat hancur masyarakat dan koruptor itu seenaknya saja, sekarang masyarakat kan belajar kalau calon yang korup kan nggak akan dipilih. Artinya apa? Masyarakat itu juga belajar dari zaman itu sendiri. Ketika di Jakarta misalnya, setiap hujan banjir. Ya. Mengapa? Karena sungai semakin menyempit, banyak rumah-rumah yang liar kan. Akhirnya apa? Kita mau kebanjiran terus, atau sungainya dipindah, atau rumahnya yang dipindah. Rumahnya Ya kan? Nah, ini artinya apa? Zaman itu sendiri ada kalanya kita rasakan menyimpang tidak baik, tapi kan ada inisiatif manusia untuk merubah zaman. Jadi ada juga orang yang pesimis zaman seperti ini, tapi saya mengambil sikap yang positif. Ya gunanya pendidikan, gunanya intelektual, orang baik, ya inilah tugasnya. Bagaimana mengingatkan tanda-tanda zaman, pencerah zaman. Ada istilah kan? Iya. Tanda zaman, pencerah zaman. Ya gunanya seperti itu. Setiap zaman ada pencerah zaman.
Jadi setiap permasalahan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita masuk ke dalam kategori yang bijaksana, kita jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran, sebuah bahan evaluasi untuk perbaikan kita ke zaman yang berikutnya. Nah, kita akan masih sambung lagi topik kita mengenai tanda-tanda akhir zaman, termasuk juga dengan kiamat. Apakah kita atau bagaimana kita tepatnya untuk bisa menyambut datangnya kiamat setelah yang satu ini. Masih dalam risalah dan tentunya juga bersama dengan Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Prof, ini kita sudah semakin mendapatkan pencerahan seputar akhir zaman, kiamat, tapi saya juga pernah mendengar istilah hari akhir. Ya. Apa itu kalau menurut Profesor? Ini agak filosofis teologis gini ya. Allah itu berada di luar ruang dan waktu. Tidak dikurung ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu ciptaan Allah. Karena ciptaan maka akan berakhir. Jadi hari akhir itu berarti berakhirnya ruang dan waktu duniawi ini. Berakhir, sejarah ini berakhir. Nah, itu artinya kiamat semesta. Sehingga nanti akan masuk pada akhirat. Itu hari akhir, yaumidin. Ada juga hari akhir dalam arti individu. Ya orang meninggal itu berarti hari akhir bagi dirinya. Jadi ada akhir bagi individu, bisa akhir bagi sebuah bangsa, bisa akhir sebuah komunitas, bisa akhir dari semesta ini. Masing-masing punya tanda-tandanya. Kalau individu ya semakin tua renta. Tapi kalau sebuah nation, bangsa, kelompok, ketika dia musnah seperti aborigin, tidak dijaga, lama-lama kan berakhir. Banyak kan di muka bumi ini sebuah etnis yang sudah mati. Ada akhir dari sebuah agama. Di muka bumi ini banyak sekali agama loh yang sudah masuk kotak hari akhir karena nggak survive. Ada juga bahasa. Di Nusantara, Indonesia itu banyak sekali yang sudah masuk hari akhir, artinya sudah berakhir. Jadi kata hari akhir itu akhir bagi apa dan siapa kan. Nah, kalau dalam konteks akhir dalam arti semesta ini, memang ada yang mengatakan ini sudah mendekati kiamat. Tapi lagi-lagi kiamat dalam pengertian kecil, menengah, besar, semesta. Kalau kiamat dalam arti semesta, saya kok masih belum bisa menerima dengan mudah ya. Saya yakin ini akan punah semesta ini. Tapi hari-hari ini masih dirawat baik-baik. Penduduk bumi berapa sih? 6 miliar. Ya. Kalau saja ini ditata baik-baik, rukun, nggak ada perang, masih sanggup menghidupi manusia bumi ini. Gitu. Air cukup, udara cukup, ini cukup. Jadi belum cukup alasan untuk berakhir, masih sanggup menampung. Kecuali terjadi perang dunia ketiga. Mungkin itu hari akhir. Tapi kan udah banyak perang ke Timur Tengah sekarang. Arab tapi Saudi kan, dengan Iran udah mulai semakin memanas. Di Suriah konflik, Palestina tadi Profesor katakan gitu kan. Apakah itu kurang cukup gitu loh untuk menunjukkan? Di Palestina perang, tapi kan di bagian mana? Saya ke Palestina, daerah yang damai juga ada. Gitu. Timur Tengah perang, tapi orang umroh masih banyak ke Timur Tengah. Itu kan daerah-daerah tertentu saja. Artinya apa? Untuk masyarakat tertentu mungkin hari akhir, tapi untuk manusia sejagat, feeling saya yakin masih lama dunia ini. Dan daerah-daerah ini masih kosong, masih hijau, masih cukup. Indonesia pun masih banyak hutan-hutan yang kalau ditata baik masih bisa menyangga penduduknya kok. Persoalannya kan ketidakadilan, kerusakan lingkungan. Kalau perang, andaikan terjadi perang dunia ketiga, ini perang dunia keempat nanti berantem lagi pakai ketepel, pakai batu, karena akan musnah semuanya. Gitu. Bayangkan kalau terjadi perang dunia ketiga, tapi yang hancur mungkin masyarakatnya, tapi dunia mungkin masih bertahan. Tapi bagi yang mau meyakini, udah dekat, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi bagi saya, sehebat-hebat manusia merusak alam akan kalah pada alam. Alam nggak akan hancur. Sampai hari ini
Alam sangat kokoh di hadapan manusia. Manusia yang akan kalah menghadapi alam. Tanda-tanda yang bisa terlihat sekarang kasat mata dari perilaku manusia yang merusak alam semena-mena, tapi akhirnya manusia juga yang kalah. Iya. Apa, Prof? Ya kelaparan, kekurangan air, kemudian polusi udara, kalah kan. Akhirnya sekarang ada climate change, ada penghijauan. Dampaknya ke kita lagi. Iya, akhirnya menyadarkan kita kan. Termasuk yang tidak melakukan pengerusakan terkena imbasnya. Iya, tapi kan sekarang semakin sadar. Gitu. Jadi alam itu sangat kokoh. Jangan coba-coba merusak alam. Kita yang akan kalah. Baik, Prof, terakhir. Saya tadi sepanjang dari awal berbicara seputar hari akhir, akhir zaman, bahkan termasuk kiamat. Dari awal tidak terlihat ada kegelisahan, tidak terlihat ada keraguan dari profesor, tapi yang saya dapatkan gitu dari pancaran air mukanya profesor adalah optimisme gitu, penuh kesukacitaan. Kenapa kok sampai profesor bisa bersikap seperti itu ya? Kalau kita sudah pasrah pada Allah, dan Allah itu pemilik penjaga semesta kehidupan, dan kita itu punya roh ilahi, rohani, kan nggak akan rusak, nggak akan terkena kehancuran. Roh itu akan kembali pada Allah. Nah, kalau kita yakin kembali pasrah pada Allah, ya tidak cukup alasan kita menangisi akhir dunia ini, karena akan akhir. Yang repot kan kalau kita itu kan terputus dari Allah. Kalau kita ini tertutup, kafir, cover, tertutup, terhalang, itu yang bagi saya menyedihkan. Sepanjang kita itu megang tali Allah, dapat hidayah dari Allah, merasa dekat dengan Allah, bersama Allah, ya tidak cukup alasan mau kiamat, mau apa, ini kan urusan Allah. Kapan datangnya, Allah yang Maha tahu. Dan kalau toh itu rusak, yang rusak kan ciptaan Allah. Manusia itu puncak ciptaan Allah. Jadi piramidal gini, puncak ciptaan Allah itu manusia. Dan manusia ini kekasih Allah. Ada roh di dalamnya, ini kembali pada Allah. Makanya manusia melihat bumi kan ke bawah. Ya. Sujud hanya pada Allah. Kita nggak boleh menyembah. Tapi kita merawat, menjaganya. Karena ini amanah dan anugerah. Alam semesta ini beserta segala isinya itu merupakan ciptaan Allah. Allah menciptakan apapun yang ada itu baik adanya. Kalau sampai memang ada hal-hal yang tidak baik, itu akibat dari perilaku kita sendiri. Manusialah yang akhirnya seringkali menzolimi dirinya. Untuk itu memang kita penting untuk terus belajar, menyikapi setiap kejadian yang kita alami sehari-hari sebagai sebuah pembelajaran, untuk kemudian kita bisa memperbaikinya, menjadikan apa yang kita mendapatkan satu tugas ataupun juga peran kita di dunia ini, ya tidak lain tidak bukan beribadah. Beribadah tidak melulu artinya menjalankan ritual dari agama kita masing-masing, tapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita memasrahkan diri kita, ikhlas dalam menjalaninya. Karena urusan takdir kiamat, seperti tadi disampaikan oleh profesor, itu adalah merupakan rahasia dari Allah. Kita hanya tinggal menjalankan kehidupan ini sebaik-baiknya dengan taat kepadanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di tema yang tidak kalah menarik lainnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.